Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema. Kapan Allahmu muncul? Saudara-saudara, kapan itu Tuhanmu muncul? Kapan itu Allahmu muncul? Ya. Mengapa hal seperti ini sering dilontarkan oleh seseorang? Karena ada yang main klaim, ya, para klaimer, tukang klaim, ya. Jelas Kejadian 1 ayat 1 sudah menulis tentang pada mulanya Allah. Kata Allah itu sudah muncul di Kejadian 1 ayat 1. Lalu diklaim Allah itu Allah kami loh, gitu ya. Ya, silakan Anda baca Kejadian 1 ayat 1. Di situ pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu diklaim, lah itu Allah itu kan Allah kami. Lalu dijawab dengan, emangnya Allahmu munculnya kapan? Ya, itu terjadi karena ada yang main klaim, ya, dikit-dikit klaim, ya toh, ngeklaim kok dikit-dikit, ya, gitu ya, dikit-dikit klaim, ya toh, apa saja diklaim, yaitu para klaimer itu, ya, karena mengklaim seperti itu, ya, termasuk salah satunya misalnya itu Nabi Musa itu menyembah Allah, itu Allah kami katanya, ya, lah terus dibalas, lah Allahmu munculnya kapan? Ya Bapak Ibu Saudara, pertanyaan tentang Allahmu munculnya kapan, ya, sebenarnya sih sudah terjawab di Alkitab. Jadi mestinya gimana ya? Mestinya toleransi aja lah, ya. Ya, tidak perlu mengklaim itu Allah kami, ya. Nanti dijawab, dibales, emang Allahmu munculnya kapan? Ya. Ya Bapak Ibu Saudara, ya. Sekarang kita mau membahas Allah munculnya kapan, atau kapan munculnya Allah. Jelas Kejadian 1 ayat 1 sudah ada kata Allah. Kitab Kejadian itu ditulis kapan ya Pak ya? Itu ditulis oleh Musa. Kira-kira tahun berapa ya Pak? 2000 sebelum Masehi. Ingat, sebelum Masehi. Bahasa Inggrisnya God. Ya, jadi Kejadian 1 ayat 1 sudah menyebut kata Allah. Nanti Kejadian 2 ayat 4 sudah menyebut kata Tuhan. Tahun berapa Pak? 2000 sebelum Masehi. Jadi jangan klaim, jangan main klaim para klaimer, dikit-dikit mengklaim, klaim kok dikit-dikit, ya. Nanti akan dibales, lah Allahmu munculnya kapan? Itu Tuhan kami. Lah Tuhanmu munculnya kapan? Ya, toleransi aja, ya. Ya, jelas bahwa Alkitab, ya, perjanjian lama, kitab Kejadian ditulis 2000 tahun sebelum Masehi. Ya, sudah ada di sana kata Allah, sudah ada di sana kata Tuhan, ya. Bahasa Inggrisnya God. Ya, Tuhan itu bahasa Inggrisnya Lord. Ya. Ya, lalu di sini jadi Allah, ya. Ya, menyadur dari berbagai bahasa lah, ya. Oke, sekarang Allah itu munculnya kapan, Pak? Ya. Kita pakai logika dulu, nggak usah pakai ayat nih, tanpa ayat, tapi pakai logika. Ya, Allah itu pasti sang pencipta, Tuhan itu pasti sang pencipta, betul. Berarti lebih dulu dari segala sesuatu, betul. Sebelum segala sesuatu ada, harus ada Allah, harus ada Tuhan. Sebab memang ada Allah, memang ada Tuhan, ya. Jadi tidak mungkin hanya ada Allah saja tanpa ada Tuhan, atau ada Tuhan saja tanpa ada Allah. Ya. Jadi sebelum segala sesuatu ada,
harus ada, ya. Terlebih dahulu Tuhan, terlebih dahulu Allah. Dialah sang pencipta itu. Itu pakai logika kayak begitu. Betul. Mari kita pakai ayat, ya. Jadi Allah itu harus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ini ayatnya Kolose 1 ayat 17. Ia ada sebelum segala sesuatu ada. Itulah yang disebut yang awal. Sebelum segala sesuatu ada, ia sudah ada. Yang awal disebut juga alfa. Itu ada ayatnya, ya. Alfa Omega itu Wahyu 1 ayat 8. Yang awal, yang akhir itu Wahyu 21 ayat 6. Pertanyaannya, siapa itu yang awal, yang akhir, Allah yang ada sebelum segala sesuatu ada? Siapa itu? Ini dia. Ada namanya ternyata. Nah, itu sebabnya jangan main klaim ya Pak. Ada namanya. Allah yang awal, yang akhir, ya, sebelum segala sesuatu ada, ya, dia sudah ada. Tuhan Allah itu ternyata ada namanya. Siapa namanya? Yesus. Loh, jadi Yesus itu sudah sejak dari dulu Pak. Betul. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, Tuhan punya nama Yesus Kristus. Itu baca itu Yudas 1 ayat 25. Dari kapan Pak? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Makanya toleransi aja, Anda jangan main klaim. Kalau dikit-dikit klaim kok dikit-dikit, ya. Itu Allah kami Pak. Oh, itu nabi kami Pak. Itu kan nyembah Allah kami. Lalu dibalas dong, Allahmu munculnya kapan? Jadi Allah yang benar itu pasti dari yang awal. Ya, sampai kapan? Ya sampai yang akhir nanti. Sampai segala sesuatu sudah lenyap, sudah kiamat, dia tetap ada. Itulah Allah yang benar. Yang awal, yang akhir, disebut juga Alfa Omega. Siapakah dia? Yesus. Nah, kalau sudah begini bagaimana Anda mau mengklaim itu Allah kami? Oh, dia Allah kami Pak. Yang awal apa enggak? Enggak Pak, ya. Contohnya, ini contoh ya, contoh kasus Bapa. Ayo, ya, siapa yang nyembah Bapa di dunia ini? Orang Yahudi nggak nyembah Bapa. Siapa yang nyembah Bapa? Ayo. Ya, yang nyembah Bapa adalah orang Tritunggal. Orang segitiga itu nyembah Bapa. Dan ikutannya Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Ya, yang nyembah Bapa, ya toh. Lalu pertanyaannya, Bapa munculnya kapan? Katanya Bapa itu Allahmu. Munculnya kapan? Bapa itu baru muncul setelah ada Yesus lahir tahun berapa? 1 Masehi. Berarti bukan Allah pasti. Masa Allah munculnya baru 1 Masehi? Benar, ya. Jadi Bapa pasti bukan Allah. Pasti bukan Allah. Karena baru muncul kemarin sore 1 Masehi, ya. Berakhir kapan? Berakhir tahun 65 Masehi. Di dalam Wahyu 3 ayat 21. Sebelum Yesus benar-benar duduk di tata surga, kurang lebih tahun 65 sampai sekitar tahun 70 Masehi. Itu Bapa. Jadi Bapa itu cuman dari tahun 30 Masehi sampai tahun 65. Ya. 65 atau 67 lah, ya. Ya, paling 32 tahun. Allah kok usianya cuman 32 tahun. Jadi Bapa dijamin pasti bukan Allah. Ya, siapa lagi yang menyembah Allah yang munculnya baru kemarin sore, ya? Para penyembah Bapa Yahweh. Ya. Ya. Kalau penyembah Yahweh itu sejak 6000 tahun sebelum Masehi. Ya, sejak Adam itu sudah mengenal Yahweh, ya. Lah ini muncul lagi Yahweh. Kali ini ditemani si Bapa. Ya. Ya. Yahweh nggak berani sendiri, jadi penyembah Bapa Yahweh. Bapaknya sendiri Allah kemarin sore, Yahweh yang kali ini juga Allah kemarin sore muncul lagi. Ya, muncul lagi, ya. Padahal Yahweh itu sudah dibentuk jadi manusia. Yesaya 43 ayat 10. Ini muncul lagi sekarang, tapi nggak berani sendirian, ditemenin si Bapa, ya toh.
bapaknya sendiri sudah punah tahun 65 Masehi. Bahasa saya seperti ini bikin kuping merah ya, betul. Ya, siapa bisa bantah silakan. Ya. Bapak sudah punah, gitu. Sudah finish tahun 65 Masehi. Ini ditongolin lagi oleh para penyembah Bapa Yahweh. Ya, sedangkan Yahweh-nya sudah dibentuk jadi manusia tahun 1 Masehi. Ya, jadi yang nggak ada digabung sama yang nggak ada kuadrat. Ya. Oke, siapa lagi yang nyembah Allah kemarin sore? Segitiga, Tritunggal. Ya, Allah segitiga itu gandengan melulu tuh, kemana-mana bergandengan melulu bertiga. Tritunggal juga 3 tapi 1 bergandengan melulu. Tritunggal muncul kapan? Aku mau nanya. Segitiga muncul kapan? Tritunggal muncul tahun Konsili 325, Pak. Sementara segitiga abad 17 oleh Martin Luther dan siapa itu? John Calvin, Pak. Nah, berarti baru kemarin sore dong. Ya. Ya. Jadi pertanyaan Allahmu kapan munculnya? Ya, bikin Anda tepuk jidat ya kayak begitu. Ya, Pak, kok nggak bahas Allah di luar Kristen, Pak? Kita bahas Kristen aja lah. Ya, segitiga munculnya kapan? Mbok yang lain, Pak, jangan segitiga, Pak. Ya, kita bahas Allah segitiga, Allah Tritunggal, Allah yang apa itu Bapa Yahweh, ya, sama Bapa, ya. Itu munculnya kemarin sore semua itu ya, bukan dari sebelum segala abad. Kok nggak Allah lain, Pak? Allah di sana kan banyak Allah, Pak, ya. Kita bahasin kekristenan aja, ya. Ya, maka pertanyaan itu membuat Anda tepuk jidat ketika Anda ditanya, "Emangnya Allahmu munculnya kapan?" gitu. Dikit-dikit main klaim kok dikit-dikit. Ya. Makanya saya suka ketawa aja kalau ada orang mengklaim, "Oh, itu kan nabi kami, Pak. Yesus itu sujud," ya, Matius 26 ayat 39. Yesus maju sedikit dan sujud berdoa kepada Allah. Nah, itu Allah kami, Pak. Lalu Anda dijawab dong, "Emangnya Allahmu munculnya kapan?" Ya. Yesus sujud kepada Allah di dalam Matius 26 ayat 39 itu kira-kira terjadi pada tahun ya 33 lah. 33 Masehi waktu itu. Loh, itu kan sujud kepada Allah kami. Lalu Anda ditanya balik, "Emangnya Allahmu munculnya kapan?" Ya, itu Yesus melakukan itu tahun 33 Masehi. Ya. Jadi Allah yang benar adalah harus dari Alfa Omega. Bukan sembarang Allah yang awal yang akhir. Ingat, bukan sembarang Allah yang awal yang akhir, tetapi Allah yang awal, yang akhir, dan punya nama. Sampai hari ini Allahnya orang Kristen punya nama Yesus. Itu yang membedakan dengan semua Allah di jagat raya ini. Tidak ada satupun Allah di jagat raya ini, ya, yang punya nama. Kalau punya gelar banyak, Pak. Allah yang punya gelar banyak. Tapi kalau Allah yang punya nama ya cuman Yesus Kristus. Dari kapan, Pak? Dari dulu, dari yang awal sampai yang akhir nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara, maka dengan demikian jangan main klaim ya. Dikit-dikit klaim kok dikit-dikit ya. Nanti Anda dibales loh pakai pertanyaan. Dia itu kan sujud pada Allah kami. Lalu Anda ditanya balik, "Emangnya Allahmu munculnya kapan?" Tepuk jidat deh Anda, nggak bisa jawab. Ya, toleransi aja Bapak Ibu Saudara ya. Loh, kalau gitu berarti Allahnya beda, Pak. Ya beda. Ya, itu kan yang kita harus luruskan ya. Luruskan bahwa semua keyakinan itu punya Allah yang berbeda. Karena Allahnya berbeda, maka harus toleransi. Dan kita bersyukur kita ini Indonesia Pancasila yang memang ada
sila untuk ketuhanan Maha Esa, toleransi. Ya, itu dia. Ya karena kita tahu memang beda kok. Karena beda itulah maka ada toleransi. Ya. Baik, kita Indonesia, kita Pancasila ya. Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Memang harus ada yang meluruskan seperti ini, Pak. Ya. Karena ya kadang-kadang orang ada yang merasa geli gitu ya. Ya, itu Yesusmu itu sujud pada Allah kami. Lalu dibalas, emangnya Allahmu munculnya kapan? Sama-sama ya, sama-sama geli akhirnya ya toh. Iya ya, Allah kita munculnya kapan kok bisa mengklaim Yesus yang tahun 33 Masehi ya toh. Ya, penyembah Bapa, penyembah segitiga juga sama seperti itu. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.